KBBI Jangar tuh artinya penyakit pening di kepala yang tak tertahankan, ya sakit kepala itu. Bahasa Bali ini punya sih. Sakit nasi. Jangar. Jangar. Oh, ada. Kembali lagi di Furious Good Time Red Friend Podcast. Apaan tuh? Scream apa sih nama istilah? Suara audiens di lapangan sepak bola yang ramai. PS1 gitu. Ini Eleven. Aduh, saya kedatangan gitaris Ciamik nih. Aduh. Halo. Gitaris kebanggaan Bali salah satunya nih. Perkenalan dulu dong, siapa nih? Saya Dewa Bujana? Bukan, Dewa Adi. Dewa Adi. Dari? Saya main band saat ini di Mom Cold Killer dan Jangar. Ada juga Nothing Remains. Ya, dulu kok dari sebelum-sebelumnya banyak. Dan sampai sekarang yang sisa itu. Jadi Dewa ini teman kecil juga bisa diulang ya. SMP dari rocker-rockeran. Sampai sekarang masih dengerin. Cuman yang baru enggak, yang lama ya. Yang lama ya. For Your Life. Ya. Tuh childhood heroes. Semua. Apa yang aku dengerin dari kecil tuh sampai sekarang tuh selalu nempel gitu. Ya. Dan Dewa ini emang gitaris. Saya bisa dibilang dari kecil, dari waktu saya SMP tuh gila nih mainnya aja. Karena kan dulu masih terbatas loh, maksudnya. Kalau dulu biasa ya GCD. Mana ya gini kan dulu kita sempat ingat tuh pernah ngejam tuh di studio di Biaung tuh apa namanya? Dokter studio. Awas sekali. Sama Tuica itu juga ada kan. Tuica. Itu lagi sibuk ngedesain kayak caranya. Dia. Tuica apa Denny juga. Denny. Bawain rocker ya mau. Perumahanmu dulu banyak sekali nyetak musisi. Sampai sekarang sih terkenal ya di PCA ya. Itu sih yang paling banyak berperan sama selera musikku, sama orang-orang perumahanku banyak yang berperan. Soal dari kecil kakakku dulu suka musik juga kan. Yang cekokin aku musik punk rock tuh, No Effect, Rocket Rockers, Close Head. Ya, Close Head juga apalagi High Standard. Kakakku gara-gara dia di lingkungan perumahan. Gitaris juga? Ya, dulu dia main gitar. Kenapa jadi gitaris ya karena kakakku dia suka main gitar. Cuman aku suruh ngajarin nggak pernah mau ya. Semua kakak sampai nangis sampai marah kakakku mau ibu ajarin adiknya. Sekarang jagoan adik ya. Dia udah gini, udah selesai dia gini. Main gitar. Cuman dia main gitar untuk anaknya aja. Oh, jadi sekarang yang lebih pro adiknya dan aku yang terjebak terus. Dan lebih dan jadi terkenal terjebak siapa sih yang nggak tahu dengan penuh kenikmatan. Adiksi gue mahal gitu. Hobiku yang nggak pernah ganti ini lah main gitar ya sih. Koleksi gitar berapa? Enggak, cuma 3 aja. Cuma 3 tapi sempat jual beli gitar. Yang sisa sekarang 3. Iya 3. Satu gitar bolong 4 jadi. Oh, gitar bolong yang dari SMP itu nggak? Hancur ditinjau sama teman kakakku, kecelakaan ya. Waduh. Gitarnya di pecah. Diganti pakai itu Yamaha akustik seri lama tuh. Diganti dengan yang produksian baru dengan seri yang sama beda sound. Kalau ngomongin sound, waduh, janganlah berat-berat ngomongin sound saya sama gitaris Dewa soalnya. Lagi sibuk apa aja sekarang nih, Bo? Kalau aku kerjaan gini sih, pelayan masyarakat. Kalau kerjaan gini. Jadi Dewa ini salah satu bertugas sebagai pelayan masyarakat. Cuman tugasnya itu udah Selat Aceh. Iya sih. Jauh. Di mana tugas sekarang? Di Pulau Rote, selatan Indonesia. Beruntung sekali saya bisa nge-podcast bareng sama Dewa ini karena jadwalnya tuh sangat padat. Pagi lari, habis itu makan di tekor. Sore udah sibuk, udah. Kapan bisa ngempul? Aku kan ngabarin kapan bisa podcast kalau pas di Bali? Oke, Mang. Terus aku lihat kan uploadan, udah di Bali nih, Dewa udah nyampe Bali. Bisa podcast bisa, ayo jam 8 pagi. Kalau siang sore tuh kayak udah
Ada ya, ada kegiatan. no? Iya. Ya, sulit emang jadi artis. Enggak sih, ini kayak mangkul. Jangan gue. Belum apa-apa. Nyari genteng gitu. Iya. Jadi Dewo ini kan sekarang yang aktif di MCK sama Jangar. Lagi ada project apa aja nih dari dua bandnya Dewo nih? MCK agak jarang sih karena orang-orangnya udah pada sibuk berkeluarga dan tapi bekerja. Tapi ada latihan kayak Kamis. Ada single baru, ada lagu baru. Mereka udah ada ngulik kan coba. Dicoba. Jadi kayak datang tinggal mantepin ya nih. Iya, ngasih pemanis ya. Semoga berbuah. Dewo ini adalah gitaris yang sangat ciamik. Kenapa gitu? Karena setiap bandnya dia tuh feel-nya itu beda aja kalau udah Dewo main gitar. Dari dulu udah apa namanya karakter gitarnya tuh udah kelihatan sampai sekarang sama Banjarku. Puri Chandra. Ada siapa aja dulu teman-teman sana? Ada Wika, Mol, Butuh, Dimas Instan Karma. Banyak lagi. Si Cipung metal. Band itu Die Romantic. Gue ngadi ya, enak punya teman sealirannya. Aku udah jauh agak ke utara aja. Tapi main ya. Cuma kan band-bandannya sama aja. Orang-orangnya itu aja. Seru sih ngomongin masa kecil. Yang banyak pengaruh tuh dah musik punk rock sih. Punk rock ya. Ya aku awal tahu Dewo emang satu album SMP kelas 1 apa kelas 2 udah tahu semua kuncinya rocker. Main di Dokter Studio tuh. Lagu bawain lagu Bangkit. SMP lu. Itu udah ada zaman Close Head apa lagi Close. Itu albumnya. Ras Bebas tuh, Ras Bebas tuh tapi. Yang ini yang SMA yang di Better. Terus SMA berkembang saya lihat Dewo buat MCK tuh. Itu SMA band dari SMA. Itu gara-gara ada festival band antar SMA tuh diajak emang. Awal mulanya MCK. Aku kan semansa sih, saya tuh SLUA ya. Antar SMA. Cuman mereka tuh nggak punya gitaris. Wika ada ngajak aku padahal lain sekolah. Terus kan ikut festival itu ternyata dapat juara 2 gitu. Masuk dah koran Wiata Mandala. Aku ada itu bangsat kali mereka yang foto karena aku beda sekolah kan. Yang lain semua SLUA, ada Adit Bantat, Gus Agung. Gini sama basismu yang dulu tuh? Bocan tuh Samsul enggak? Bocan duluan. Tuh, terus dan banyak tuh pun sampai sekarang. Nah, bahasa MCK kan udah gimana nih perkembangan scene metal di Bali? Menurut metal nggak pernah mati menurutku. Itu juga playlist ada juga di Spotify ku ada playlist khusus metal yang emang dari SMP, ada yang playlist metal dari SMP itu tetap ada di sana, nggak akan pernah mati. Sekarang apalagi di dunia zaman era internet tuh gampang nih ngakses lagu-lagu baru atau lagu-lagu lama yang pengen kita dengerin ulang. Kalau metal yang lama yang kayak dengerin dari zaman SMP itu sampai sekarang tuh apa aja salah satunya influence-nya? Chimera, SLA Dying, bajunya dulu. Itu sih. Chimera sama SLA Dying itu sangat berpengaruh ya. Switch Engage, Switch ya. Dari Dimas tuh pasti. Klaim Cimas. Ntar aku mau undang Dimas kan. Yang paling influence terbesarku bikin solo tuh dari awal aku kenal tuh band Opeth namanya. Itu death metal dari Swedia. Itu juga banyak pengaruh riff gitarku. Iya. Main musik punk rock. Nah, kan MCK ini udah malang melintang, udah ada satu album jadinya. Albumnya satu ya. Album satu terus album. Aku masih punya nih di komputer ini ada lagu demonya MCK. Ntar aku dengerin. Bantat aja nggak punya. Yang mana tuh? Ada, dengerin aja ntar aku kasih tahu. Nah,
kan tadi MCK ini udah lumayan ya, maksudnya sepak terjangnya di permetalan Bali nih udah ada satu album juga. Kedepannya gimana Dewo dan teman-teman, maksudnya teman-teman MCK ada pergerakan apa yang akan dibuat kira-kira? Sekarang sih nih cheers dulu nih, cheers. Oh iya. Aduh, biar ngobrol asik nih. Terus. Thank you. Gimana? Jangan. Ini rasa nanas. Apa namanya? Gimmicknya. Oke. Gimana pergerakan apa yang bakal dibuat sama teman-teman MCK? Oh, sekarang teman-teman sih yang karena kayak di luar tuh. Karena aku di luar susah ya dia. Mereka masih kayak sering nantah gitaris baru. MCK dia sempet ngirimin riff gitu ke aku. Materi baru. Tidak. Lagi 2 hari mau ngulik itu. Oh, mau ngulik materi baru sih. Materi baru. Cuma ya kalau ada manggung tetap kadang kalau pas lagi di Bali ikut. Nah, jarang aja. Konser nggak ada sekarang. Konser mau di mana? Hiburan satu-satunya kita tuh konser tuh. Apa namanya? Kan MCK nih udah dan bisa beralih membuat band apa sih namanya kalau Jangar alirnya? Rock alternatif apa sih? Rock ya, rock. Orang-orang itu gimana ceritanya? Stoner rock, doom itu ada juga, cuman aku kurang paham sub genre itu, cuman yang aku rasain ya Jangar itu rock. Iya, aku sih maksudnya emang band rock. rock saja, band rock aja. Gimana tuh awal mulanya bisa membuat Jangar? Dewa buat atau siapa sih? Awalnya tuh dari Ghost Rai ngadain bikin acara, dia itu salah satu panitia di acara Weekend Warrior tahun yang di Danau Buyan. Salah satu acara motor camping di Bali terbesar. Itu dia ngajakin main yuk di Weekend Warrior gitu. Cover lagu aja. Yuk. Tapi setelah dipikir-pikir, bikin aja lagu yuk. Maunya band cover awalnya. Ya, cover. Gus Rai ngajak aku Pasa bertiga karena kita satu SMA, satu angkatan dan satu sekolah dan sering bareng lah ngomong-ngomongan, dengar musik. Oh iya, Pasa. Dulu apa nama band metalnya lu? Rose of Sharin. Oh, Rose of Sharin ya, sama Suba dia. Ya, Suba Gongbram. Gongbram kan PCA juga. Iya, Gongbram. Itu udah ngajakin bertiga, perlu ada vokalis. Siapa ya? Pas apa Gus Rai kayak ngajak Ghosten ya. Kenapa Ghosten dipilih bukan karena skill vokal dia tuh nggak ada basic jadi vokalis sama sekali, nggak ada basic band. Pilih Ghosten karena dia gondrong dan attitude-nya oke. Itu awalnya. Berarti Jangar tuh benar-benar rock, nggak perlu bisa nyanyi. Yang penting kita beli. Yang penting attitude-nya lu. Ya sering bareng kita kan ketemu di acara-acara musik, nonton Rollfest gitu bareng, mabuk gitu seru. Tapi mabuknya kontrol. Norak. Oh dia vokalis ya. Kontak deh, tanya jadi vokalis, mau jadi vokalis. Ayo gitu deh. Jadi terbentuknya tuh gara-gara Weekend Warrior dia. Weekend Warrior tuh acara di sana. Terus kenapa bisa namanya Jangar? Jangar itu awalnya kayak ngelis nama gitu di grup lo. Yuk bikin nama, mau didaftarin nih, mau dibikinin pamflet gitu. Udah buru-buru kan, apa ya nulis nama banyak. Tak pakai ini dulu ya, namanya Dikebiri, namanya ditulis sama Gus Rai. Dikebiri, jadi dah raw pamflet awalnya Dikebiri, udah sempat jadi lo. Tapi setelah nulis nama, kita lihat dah ada yang cocok nih, Jangar. Cari dah di kamus bahasa Indonesia, oh itu kata serapan dari bahasa Sunda. Tapi udah masuk KBBI, Jangar tuh artinya penyakit pening di kepala yang tak tertahankan, ya sakit
kepala itu. Bahasa Bali ini punya sih. Sakit Jangar. Jangar. Oh, ada. Jadi artinya itu. Oh, jangar. Lah aku kira jangar tuh gara-gara jangar ayam. Oh, banyak tuh orang salah Iya. spelling. Iya. Ditulisnya janggar. Iya. G-nya padahal satu aja kan jangar. Berulang kali lah kita koreksi sama panitia. Sampai teman-teman juga. Aku pun satu pos. aku pun dulunya jangarnya pasti terinspirasi karena mungkin dia maksudnya ayam kan ya ayam bahasa Bali ini ada jangarnya. Saya kira karena logonya dulu sempat gitu kan. Ya, kita ayam, logo ayam jago dari burung awalnya logo apa namanya itu? Artwork pertama dari Andre Yoga itu kan unggas burung. Mungkin identiknya jadi pikirannya ke sana. Jangar ayam. Habis itu image-nya sempat juga ayam, Gus Rai soalnya pelihara ayam hitam, ayam cemani. Jadi arahnya ke situ. Keren udah jangar. keren iseng ya dari band gini. Mau buat band cover akhirnya jadi serius sampai sekarang dan besar lagi sampai kemana-mana dah. Pokoknya prinsipnya kita having fun aja udah disepakati dari awal kita mungkin senang kalau ada emang kayak kalau temen yang having fun tapi tetap serius kan? Iya. Kayak nggak boleh dipaksain, nggak boleh marah gitu. Oh ya karena ada sih kata-kata nggak boleh marah tapi emang natural aja gitu. Ya. Bisa, oh ya oke santai kok. Ya sama sih kayak bandku sekarang band dibilang serius tapi bercanda having fun ya emang karena kembali lagi kan kan berkeluarga maksudnya udah ada yang sibuk kerja tanggungan banyak bandmu kan juga gitu ya Rayu udah anaknya 2 masa satu lain kayak dulu masih ngejar ayo cari gigs segala macam mulai utang gae kan kalau sekarang ya lebih ke pendewasaan lo ya lebih ke kayak stress relief gitu kalau stres di kerjaan jamming latihan yuk gitu stres pingin gini ngibur gitu. Latihan di situ gini stress relief gitu. Oh iya jadi ngeband tuh bisa nggak boleh kaku intinya kalau ngehealing gininya apa namanya kontrol pikirannya ya nggak biar nggak stres. Kita di sini banyak kepala soalnya kan pasti nggak mungkin semuanya dan aku tahu Ki maksudnya punya pemikiran sendiri pasak tuh apalagi maksudnya orang-orang yang gimana harus nih gini harus nih gitu apa sih nama istilahnya tuh kaku pokoknya kita udah punya porsinya sendiri ada fungsinya kita pokoknya jadi ya saling mengisi dan Jangarni juga udah kemarin mini album apa album sih? Pertama mini album EP habis itu yang kemarin tuh Jelang Malam tuh full album tuh dan dirilis ada kasetnya juga itu EP yang kaset kalau yang Jelang Malam CD. Yang CD ada aku gini dapat aku beli cheers dulu haus dari tadi malu ambil sendiri ya langsung dapat nih langsung disponsori Menyama nih podcastnya nih makanannya enak-enak juga kayaknya dia yang bikin nggak tahu kayaknya sama gininya deh calonnya deh calonnya. Nah kalau dari Jangar sendiri apa juga gininya sekarang pergerakan juga kan kemarin aku lihat kamu ada posting kayak sambil liburan tuh ada project apa aku gitu. Balik nih dibiayain Jangar deh bangsat orang-orang liburan dikasih gue kerja dengan tenang diculik gue dibayar tiket buat bikin ini live session gitu. Oh jadi live session untuk di streaming di mana nanti belum nanti. Kan intinya itulah ticketing juga. Mantap sekali Dewa. Buat kangen-kangenan aja ngeband. Aku kangen sama alatku juga. Berdebu udah berdebu Kesibukan apa aja sekarang yang di gini Jangar? Di Jangar kemarin ada buat sesuatu lah pokoknya kan ya. Aku dipulangin nih
dari Rote ke sini sama Jangar untuk bikin live session. Nah, nanti tunggu aja ke info dari apa namanya Instagramnya Jangar. Jangar official. Ya pokoknya Jangar lah. Jangar lah. Cari ya keluar lah Jangar. Jangar. Nah, ngomong-ngomong Rote nih, karena tugasnya di Rote. Apa di Rote itu kegiatanmu kayak pinggir pantai, ngefil main gitar itu udah yang aku bilang tadi itu hobiku yang belum pernah ganti tuh ini aja yang nggak pernah bosan main gitar aja. Jadi tahu aku pindah ke Rote, kerja di Rote yang pertama kali ku beli itu gitar Stratocaster langsung ku beli. Di sana? Nggak di sana, di sini. Di sini bawa sana. Di sana nggak ada toko musik yang oke. Kita tinggalnya daerah pinggir pantai itu kayaknya. Ya aku kos di pinggir. Jadi kosanku tuh beachfront gitu, jadi buka pintu langsung laut gitu. Enak sih ya, cuman teman-teman aku kurang teman mabuk ya sana. Di sana ada minuman khasnya nggak? Apa? Ada Shopee. Oh Shopee ya, di daerah sana. Aku pernah baru nyampe kan diajak minum sama lokal di sana, sama pegawai di sana. Di sana. Lokal minum tuh minumnya ya kak seperti di sini kan. Iya. Di sana ngobrolnya aku juga canggung aneh baru maknanya sih mungkin bahasa Indonesia cuma bahasa Kupang bahasa beta Sunda kayak bisa bahasa gitu. Nah aku paling yang ngomong aja. Iya. Perlu gini. Nah usaha aku biar nggak berubah logat ikut ntar lagi balik bahasa Kupang ntar Jangar bikin lirik bahasa Kupang gitu otomatis gue. Tapi seru sih, maksudnya pengalaman tuh namanya gue. Udah berapa tahun di Rote 2? 1 tahun jalan. Maret kemarin setahun. Oh Maret kemarin setahun. Nah di sana nggak kan kayak musisi nggak ada temen ketemu musisi di sana atau gimana? Ada ketemu musisi cuman ya beda gini ya. Apa genrenya apa? Di sana apa? Lebih ke kayak metal Sunda. Enggak. Dia kayak beta rock ya. DJ komedi loh. Yang suaranya kayak trompet tot kayak gitu loh. Lagu-lagu komedi. Gitu sih banyakan kalau speaker gede-gede ngawak lah. Speaker apa gede warna-warni ada LED tuh kayaknya tuh speaker murah loh tapi gede gimana soundnya tuh dominan bass ya. Treble-nya nyayat telinga aduh pokoknya nggak nyaman kali jadi aku mending aku matiin dah kalau pakai speaker tuh. Aku bawa ada speaker bluetooth yang suaranya kecil enak cuman enak equalizernya pas loh enak di kuping. Mereka tuh di sana tuh lebih mentingin bass, harus nendang bass, entah itu balance-nya nggak balance gitu. Iya. Dominan bass. Nah, kan kayak tinggal di Rote otomatis sudah budaya di sana kan tahu lah pasti beberapa. Ada nggak di sana tuh kalau di Bali nih minum ini bisa dibilang tradisi loh. Di sana juga. Kuat-kuat kali minumnya. Aku baru ke sana tumbang keras sekali. Entah sama aku yang nggak kuat apa mereka yang memang kuat minum lah. Aku udah jarang minum kan. Nah budaya di sana apa yang unik wah? Maksudnya yang pas yang kita tahu pas selama tinggal di sana. Yang di Rote. Yang aku suka paling suka tuh itu budaya di Rote itu ada alat musik tradisional. Namanya sasando ya, sasando biar nggak salah. Sasando itu tuh kayak kecapi gitu, Kayak sempat belajar atau mainin di bandara sempat kumetik. Benar sasando. Ini kayak dari daun apa namanya? Lontar gitu. Kelihatan nggak ya? Sasando ya, searching aja nanti di Google. Ini dipetik gitu. Enak pernah main? Pernah sempat di bandara, cuman susah kok karena metik kayak kuncinya itu kayak harpa deh. Harpa. Per senar tuh satu gini, nggak ada jadi mencet seperti gitar tuh nggak ada. Jadi cuma betul. Per senar tuh do re mi gitu, nggak ada dipencet. Kayak jago skala alat musik petik. Aku kayak ini nggak bisa bingung gitu. Kecuali dikasih ngulik itu kan pertama kali itu sih.
Bingung. Tapi pernah ketemu musisi apa namanya? Pernah itu dah di situ dah aku di bandara waktu itu ada orangnya yang mainin. Enak. Oke, coba. Enak kali. Bikin gini enggak? The best. Hebat orang-orang roti ini sebenarnya. Sambil mabuk. Ini itu dah budaya ini alkohol kan sana. Ya, berarti itu sama kayak Bali. Bali banget. Kalau ketemu aku kan di pertanahan. Jadi kayak pasti sering gue ketemu orang-orang di desa, kepala desa, kumpul-kumpul gitu. Budaya itu dah sopi. Di jamunya sopi. Nah, kalau aku tahu kayak kan senang banget kuliner nih. Kuliner di sana itu gimana, Bu? Itu udah aku gak senang. Ini apa ya kalau di sana kan raw kali Bang. Aku pernah tugas di desa yang salah satu dusunnya nggak ada listrik. Nggak ada. Pernah diundang. Benar-benar nggak ada listrik. Itu di pedalaman itu. Terus masa lilin tuh ada? Ya ada pakai api gitu. Di sana diundang ku pesta pernikahan. Yang nikah siapa? Ada. Sudah kan pesta pernikahan. Pesta pernikahan, pesta nih. Ini aku baru-baru nyampe nih. Makanan enak nih, makanan enak. Sampai sana ya. Ada kuali, air direbus, daging babi itu, dicemplung-cemplungin aja. Kayaknya isi garam apa enggak tuh aku lupa tuh. Itu aja putih warna dagingnya, enggak ada bumbu apa. Serius? Nggak ada bumbu kalau di Bali banyak. Kan bakso gedap maksudnya udah jadi Bandung, bumbu rempahnya tuh keras lah di Bali itu enak terasa. Di sana bener-bener cuma daging babi. Iya, dipotong, direbus langsung, dicemplungin di kuali. Nggak ada kecap atau apa gitu. Ada sambal kayak cabai potong sama garam sama perasan lemon apa tuh jeruk nipis. Itu udah sambal. Jadi daging babi itu nggak ada bumbu. Nggak ada. Ingat di desa Hundi Hupul. Berarti kan di sana makan mie gitu. Nah, itu kan di desa yang pedalaman. Cuma di kotaku ya banyak, ada Jawa banyak. Banyak ada masakan yang Jawa. Tapi kalau masakan NTT ya, kalau di Rote itu nggak ada nih. Nggak ada yang proses CI, tau nggak CI? Aku belinya di Kupang. CI itu daging asap. Daging asap. Ada CI sapi, CI babi. Oh, berarti kayak untuk beli gitu keluar. Ya harus ke Kupang. Kupang sama Rote itu nyebrang. Berapa jam? Kalau naik kapal 2 jam. Kalau naik pesawat 15 menit. beli daging. Tapi aku sering tugas ke Kupang kan, karena itu ibu kota provinsi. Sudah aku pasti belilah CI. Enak kali. Sering aku bungkusin ke sini teman-teman nitip dah. Enak kali. Beli makan aja harus nyebrang naik kapal 2 jam. Itu belum ketemu kuliner yang oke. Ketemunya ikan seger aja. Ada ya, enak kali ya, pinggir. Kenapa kan nggak masak sendiri ya? Kan di Bali kalau ikan tuh identik isi sambal mata lah. Aku sempat masak sendiri. Cuman ya bersihin ikan tuh repot malas. Jarang-jarang aku jadinya. Iya. Kalau ikan, kalau sarapan aku selalu masak biasanya. Dewa nih tangki makannya tuh porsinya tuh. Iya. Tubuh harus asupan harus banyak ya. Yo, ntar, itu kan udah kuliner tuh. Hal teraneh menurutmu di Rote yang kamu temui itu apa? Selain tadi pernikahan, diundang ke acara nikahan ternyata. Ini sih yang aku agak shock tuh ternak sih. Kemarin aku ke Nusa Tenggara Timur kan, ternak tuh ngawur naruh dilepas gitu di jalan raya umum beraspal bagus tuh. Ternak apa isinya? Ternak sapi gede-gede, sapi, babi, kambing gitu lewat di ini. Bener nggak sih kalau katanya sih ya di Papua nggak tahu di Rote maksudnya kalau nabrak ternak tuh harus ganti rugi sampai sekian. Ya dihitung per puting susu kalau yang cewek misalnya. Masa? Per puting susu karena kan tabrak mati itu kan sebenarnya misalnya kambingnya kan masih bisa beranak pinak lagi. Dihitung lah tuh rentetan itu. Jadi kenanya mahal. Bahaya makanya di Rote lebih baik nabrak orang daripada nabrak ternak. Serius? Ya, itu beneran. Berarti keseharian Dewa di tugas di Rote itu kerjanya berapa jam dari pagi?
Udah dari jam 8 sampai jam setengah 5. Setengah 5. Sore itu udah free biasanya. Aku lihat uploadan storymu udah pinggir pantai, main itu sama anak-anak weekend sana. itu biasanya. Weekend. Soalnya aku pulang tuh pasti malam biasanya. Oh, Dieksploitasi gue di sana. Ditauin anak kos banyak dikasih kerjaan. Lembur datang tuh sore-sore itu baru datang kerjaan sial. iya, ketika udah ditauin, ini orang baru, ya, kan, anak kos ya. pasti nggak ada kerjaan, kasih kerjaan banyak. Daripada di kos nganggur mending di sini kerja. Nah, selain di rutenya tuh kayak pernah explore dekat maksudnya explore rutenya tuh keluar rute itu Sumbawa atau kemana pernah nggak? Aku yang paling dari rute aku Kupang aja. Nah, belum pernah ke tempat lain. Pernah ke Timur Tengah Selatan namanya. Kabupaten Timur Tengah tapi Selatan. TTS. Itu Serius, nama Kabupaten Timur Tengah Selatan namanya. Ada Timur Tengah Utara. Cuman aku baru pernah Kupang, Timur Tengah Selatan sama Rote. Gini wah, kan flashback lagi nih masalah gitar-gitaran. Bahas pergitaran sedikit lah ya, dengan master gitarnya. Master gitar emang ya. Kayak lebih senang gitar tuh yang gimana sih? Yang spek yang kamu Oh, teknis nih. Yakin teknis. Walaupun aku ngerti ya. Yang penting biar penontonnya tahu nih bahwa kan pasti ya, yang nonton tuh maksudnya Dewa di Jangar nih atau MCK nih spek gitarnya apa aja ya. Kan permainannya udah mendunia tuh. Sekarang aku punya 3 gitar. Untuk di Jangar aku pakai Yamaha Pacifica nih. Yamaha Pacifica 821 DX nama lengkapnya. Namanya udah sangaran. Tuh untuk di Jangar. Kalau di MCK aku pakai Caparison Dellinger. Yang tajam. Ya, Devil's Tales, ekor setan istilahnya. Terus satu lagi Fender untuk di kos. Fender Stratocaster. Fender tuh pakai pang-pangan. Nah, itu apa aja aku bisa masuk. Fender tuh. Oh iya, kan aku jago sering ngeset soundnya. Lagu metal bisa juga masuk, yang penting kemauan aja. Slipknot kan Fender kan? Ya, Jim Root. Ya. Itu sih. Berarti kalau gitar Dewo ini mau dikasih gitar apa aja dia bisa ngulik soundnya tuh jadi master sound. Enggak sih, aku gitar apa aja dah. Kadang kan ada orang gitaris yang picky loh, terlalu milih-milih gitu. Iya. Kadang necknya terlalu tebal, terlalu tipis. Kalau menurutku pribadi ya, entah orang lain mungkin beda juga pola pikir. Kalau menurutku ya kita ini bisa beradaptasi loh. Tangannya bisa beradaptasi menurutku. Soalnya aku dari kayak Yamaha Pacifica tuh necknya tuh tipis, oke aja. Terus di Caparison tuh necknya tuh dari tebal menuju ke tipis gitu. Ya oke aja aku juga. Yang penting kita rajin latihan aja, otomatis tangan kita, otak kita yang adaptasi. Ya berarti buat kalian gitaris nih, tips dari Dewa nih, mau gitar sebagus dan sejelek apapun yang penting bisa beradaptasi. Soalnya gitar bolong jelek aja bisa. Intinya kok gitarnya bagus loh. Mainnya asik lagi enak lagi. Udah intinya latihan sih menurutku kalau main gitar tuh. Kalau jarang diambil ya. Sehari berapa jam sih main gitar? Nah, itu nggak tentu. Itu tergantung waktu luangku, yang penting. Tapi kalau dulu masih zaman-zaman ngulik-ngulik itu maksudnya adiksi gue main gitar, bisa lupa waktu. Nah, kalau ketemu lick, kalau kayak aku suka nyari lesson tuh di YouTube biasanya. Bukan nggak berpendidikan musik. Aku belajar dari YouTube. Bisa dibilang otodidak. Nggak, menurutku otodidak tuh bullshit menurutku. Oh, masih ada referensi nonton. Ya, soalnya otodidak tuh pas menurut gue ya, orang yang bener-bener bisa sendiri belajar sendiri gitu, tanpa influence dari orang lain. Nah, itu baru kalau aku kan belajar dari YouTube, dari teman-teman, masih ada gurunya. Bukan otodidak menurutku. Gitu ini udah tak bilang deh bahwa ini kaktosnya tuh ya kayak gitu. Bukan kaktos ya, masih istilahnya. Bener sih. Nah, bagi pengalaman juga sama penonton podcast ini, pernah punya pengalaman manggung tersial atau dari yang paling
alatnya tuh nyebelin. Pernah, jelas tuh semua musisi pasti pernah hapes. Gimana ceritain sedikit loh tentang yang ku inget ya, yang ku inget aku pernah senar putus sih, itu paling bangsat. Jelek kali itu. Aku pernah tur Jangar di daerah orang lain lagi, orang pertama kali lihat lagi first impression kan lagi semangatnya mau gebuk-gebuk. Oh lagi maksudnya lagi pengenalan diri loh. Masa putus senar di itu di barbecue ride. Event 2017 ya barbecue ride Bandung. Baru mau nunjukin skillnya. Soundcheck, untung soundcheck putus ya. Oh soundcheck pas soundcheck. Pas sebelum gini kayak sebelum main sih itu hitungannya kan cek line gitu lah, karena nggak ada soundcheck. Nggak ada soundcheck waktu itu. Terus ngakalinnya gimana? Terus senar siap. Akhirnya ada band sebelumnya gini masih minjem. Ini pakai ini. Padahal aku sebenarnya bawa senar gini, cuman aku ditawarin, oh ya udah kayak ini aja dah. Aku tuning dah. Ya aku tuning dah. Gini gitarku tuningnya beda kan. Ternyata jadinya tuh senar tuh mepet kali sama neck, jadi buzzing, jadi ada suara-suara yang nggak diinginkan gitu. Cuman ya udah hajar aja lah. Ya, aku tahu sih Dewa ini kan perfect sekali soalnya masalah sound, gitar segala macam. Tapi kembali lagi yang seperti Dewa bilang bisa beradaptasi lagi, mau dikasih gitar apa aja. Nah ini lagi aku pernah juga real musisi berarti. Benar. Dia main di Jakarta nih. Power supply ku mati gara-gara kena hujan badai waktu itu. Bisa hujan. Konslet, entah kena air apa konslet gitu. Waktu pas soundcheck aman-aman aja. Soalnya peralihan antara soundcheck sama live hari H mainnya tuh hujan deras. Tapi untungnya hari H mainnya tuh nggak hujan. Tuh udah dikena mungkin ciprat air. Mati power supply ku. Itu tuh untung gue berusaha tenang loh, pinjam power supply dari band sebelumnya. Power supply aja yang pinjam. Terus kalian tuh harus tahu spek efek yang kalian punya loh. Power supply-nya tuh beda dengan punyaku, jadi aku harus lihat speknya, harus tepat. Ngocokin lagi. Voltasenya, ampernya, biar efek kalian tuh maksimal. Ngerti nggak kalian tuh? Kalau gitaris pasti ngerti sih. Gitu kan. Ada satu jadi efekku yang kuakalin nggak kupakai, tapi ada istilahnya true bypass. Jadi walaupun nggak dicolok power dia tetap lewat. Itu sih kayak intinya kalian harus tahu lah. Mengenali alat-alat yang kalian pakai. Biar ini Dewa nih emang dari SMP saya tahu dia ngulik-ngulik alat segala macam dan pengetahuannya tuh Singidang mapas sebenarnya kalau dia bisa dibilang agak nerd tuh di dunia. Sudah expert deh di bidang pergitaran nih. Tapi kembali lagi bangga aku punya teman kayak gimana. Akhirnya jadi gitu loh. Bisa dibilang karya-karyamu maksudnya dikenal banyak orang. Kan kemarin aku juga lihat live Instagrammu sama beberapa musisi itu, dia sering diajak live Instagram kan selama masa pandemi ini. Iya. Aku nonton berapa kali. Keren nih, yang gini-gini harus diperbanyak di Bali itu. Dalam artian sharing informasi lah. Sharingnya perbanyak biar kelihatan skena Bali itu ada loh orang. Kadang kan nggak ada wadahnya. Iya. Nah wadahnya nggak ada, jadi nggak ke expose. Bukan masalah expose-nya sih, maksudnya Bali lo juga punya gitarisnya. Jangan Cikani lo banyak lah musisi jago di Bali. Iya. Kadang gini mang, sentralisasi di Jakarta semua, Jakarta sentris kalau kata Blizzering. Apa-apa kayak kiblat orang tuh kayak bagusnya orang tuh seperti Jakarta gitu. Padahal di Bali ini gila musim kayak ada No Stress, Trojan, Navikula kan udah gede. Banyak lah. Band punknya pun keren kayak Netterjack. Iya, Netterjack. Scene underground itu hidup juga. Kayak RIJ gitu. Maksudnya kalau good attitude kan tapi dalam artian tuh udah kurang diekspos saja karena banyakan tuh mengarahnya kayak Dewa bilang ke Jakarta apa-apa. Nah semoga aja nih scene kita di Bali ini ya maksudnya mulai banyak ada kayak gini, ada mungkin podcast kan, ada teman-teman podcast lain juga kayak ada kemarin aku lihat Jip Putro ada buat soundtrack of your life soil. Terus ada Gus D juga buat cassette gitu. Aku belum dengar tuh. Ada tuh dia
biar ada wadah-wadah entah dimulai dari teman-teman terdekat lah dulu, entah musisi atau teman-teman brand segala macam, ada wadahnya biar kan sekarang ada YouTube tuh biar dilihat sama orang-orang kayak luar banyak, ada medianya. Kalau lebih bisa tahu lebih dalam lah. Ya, tahu lebih dalam. Soalnya kalau lihat cuma di IG doang atau di live konser kan pribadi orangnya kadang nggak gini. Iya. Ingin tahu. Thank you banget nih Wo udah mau diundang ke podcast ini. Sama-sama. Kita ada challenge dikit buat Dewa nih ya. Apa tuh? Ada jawab cepat nih Wo. Apa? Tapi yang biasanya orang jawab cepat tuh kan jawab pilih 2 pertanyaan, aku kasih 2 pertanyaan, kita tinggal jawab cepat. Cuma sekarang karena kayak gitaris, kita harus langsung main gitar sambil jawab cepat. Yang penting pertanyaannya nggak gini lah, aljabar mati gue sumpah nih. Bentar loh. Oh iya. Perlu mabok dulu apa nggak nih? Oh isi dong. Oh isi ya. Nih saya udah siapin gitar. Dewo. Rosella enak juga nih. Leh uga nih Rosella ya. Ntar lagi. Nanti kita lanjut lagi Wo. Oh iya. Tuang aja dah dulu. Boleh dulu cheers dulu sebelum mulai Wo. Aduh. Biar solonya tambah jos. Jadi challenge-nya gini Wo. Aku kasih 2 pertanyaan, pilih salah satu, jawab dengan cepat. Cuma dia harus sambil main gitar. Terserah apa yang bebas. Petian atau apa yang biasa kayak solo-soloin di Instagram dulu ya nak. Ini ya. Iya benar. Ready? Boleh. Pilih genre rock atau metal? Apa? Dua-duanya apa ya? Kalau sekarang aku suka sekarang lagi suka rock sih. Karena maininnya gampang. Metal harus fokus parah sumpah. Lanjut, oke. Pakai brand import atau brand luar? Brand import, brand lokal atau brand lokal jelas. Aku gini berusaha sih kalau ada produk, tapi aku tetap gini, tetap mikirin kualitas. Tapi kalau kualitasnya menurutku nggak oke, nggak sih dengan kalau tapi kalau oke pasti aku. Iya. Karena kan band lu juga banyak disupport sama band. Dan itu bagus-bagus semua. Kayak aku senang pakai. Sekarang kita pilih gitar Yamaha atau gitar Fender. Kalau itu di Jangar Yamaha lah. Karena aku sempat coba bandingin, emang yang masuknya di Yamaha Pacifica ku yang ini. Iya. Gitu sih. Oke. Bingung mang mas. Harus. Cewek langsing atau semok? Apa ya, langsing kayaknya. Slipknot atau Lamb of God? Lamb of God. Aku lebih senang itu. Jalannya segitu jauh. Oke. Ngapa main? Wih, kalau dia udah megang gitar emang nggak ada yang ngalahin dan mau lagu apapun tuh sih. Kapan nih rencana ada gini Wah? Kapan balik ke pekerjaan lagi ke Rote? Ya minggu depan. Emang kapan nih tayang? Udah balik, gue balik lagi tayang. Nanti tinggal nonton di YouTube. Ntar aku kirim gini aja. Oke. Teasernya dulu lah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton channel Furis Bali. Semoga kedepannya kita bisa undang lagi banyak musisi seperti Dewo nih yang sangat berintegritas tapi tetap rendah hati. Thank you ya. Yuk. Ya, sukses selalu, sehat. Jangan lupa subscribe dan juga share, like dan komen ke teman-teman. Jangan lupa subscribe dan
share ke teman-teman kalian dan juga like dan komennya. Semoga podcast ini bisa berguna untuk membangun skena di Bali. Mantap. Sip. Cheers dulu. Oh iya. Sampai. Dari pagi minum. Ya. Surtnya pagi nih. Thank you ya. Doi.